ingat ketika meninggal keluarga kita lupa gitu. Apa yang harus kita Lapisan banyak udah pelatih lupa karena mentalitas kita sedang drop pada saat itu. Hadirkan bilang untuk supaya apa? Kita kan nggak semuanya menjadi bilang. Setidaknya ketika meninggal keluarga, tak berutangkan nyawa. Apa yang harus aku buat? Tolong anak-anakku. Apa pun nggak tahu. Minimal tahu. Oh, pesan kayak apa? Pesan kuburan. Pesan tahu dia apa kuburan. Itulah gunanya pelatihan. Karena kalau saya lihat menjadi bilang semua ini lagi mengintai malaikat maut. Ini pun yang menjadi bilang. Tapi pengalaman untuk keluarganya, untuk anak-anaknya. Anakku nggak bisa datang sekarang Ustaz. Aku yang pelatihan nanti aku kasih tahu anakku. Anak kami kemarin hari Kamis pelatihan dengan anak korban, tahu itu baju-baju yang baju pelayaran ambil kotak-kotak sispek itulah latihan. Saya bungkus sama baju-baju supaya jangan keren-keren. Ada orang tuh teman-teman baju seragam kan, makanya pakai bungkus pakai kain kapan hujan. Makanya itu latihan. Lapisan kedua, ibu. Lapisan kedua ukurannya lebih kecil, tapi tidak begitu kecil. Lapisan kedua. Lapisan kedua, ingat ya Bu? Lapisan kedua. Ukurannya lebih kecil. Ini lapisan kedua. Ini model normal loh. Arti normal. Kalau ini mau kita bungkus, nah ini udah cukup ukuran. Nih, kalau ini ya, ini mau kita bungkus. Tapi kalau lebih besar daripada ini tidak cukup. Kalau begitu barang kurang kainnya, kurang besar, bukan kurang besar kainnya, tapi konsepnya yang kurang pandai. Bagaimana kalau jenazah itu besar, buka atasnya, belok ke atas bang, kain yang kedua, silangkan ke sana, lebarkan, iya lebar, abang masuk aja tetap. Kenapa yang bawah kecil? Karena fisik kita yang atas besar ke bawah kecil. Makanya yang itu, kalau pak, yang ini masuk ke dalam, yang sana buka ke atas. Paham sampai sini bu? Nah, itulah kalau jenazah itu besar, dimiringkan, dibuka dia. Karena kita kan fisik kita dari atas ke bawah besar, dari atas ke bawah segini ukurannya semua. Kan pasti mengecil sampai ke bawah. Kain pertama dan kain kedua. Jadi tujuan kita datang tepat waktu kata Ustaz tadi, tengok jenazahnya. Oh, semekon kotor kecil. Oh, kikong, jangan jawab bilang. Jaga air tadi kata Ustaz. Buat besar. Itu tujuan datang tepat waktu. Ini udah lambat nggak tengok jenazah, dibuat kecil, lupa ada jenazah besar. Terakhir apa? Malu sendiri. Nah, jadi kalau dia besar, besarkan. Tapi kalau dia kecil, tetap ukuran tadi, tetap masuk ke dalam. Ini yang mau kita bungkus. Ini ukurannya. Bisa dipahami, mudah-mudahan. Oke. Selanjutnya lapisan ketiga. Ini lapisan ketiga tertulis. Mau dibuat lapisan ketiga. Tinggal susun saja di atasnya lagi. Ustaz, kalau tadi misalnya dibuka tadi. Terus lapisan ketiga di mana? Tetap di tengah saja. Tetap di tengah. Ini karena kecil susun. Tapi saya agak lebih itulah tadi kreatif dan disiplin. Saya buat kita hidup ini kan lebih enak ketika tidur ada alas kita di bawah, ada bantal, ada tilam kita. Jadi saya buat sebelum masuk lapisan ketiga, tolonglah angkat. Saya buat lapisan ketiganya aja. Saya buatlah di atasnya itu dia sebagai bantal. Ini bisa terjebak ya? Oh bisa ya? Sampai sini ya? Boleh mundur sedikit, bisa kembali. Ini nggak bisa panjang. Ya. Oke, bisa kembali? Enggak? Ya. Bentar lagi. Macam ya. Mohon maaf Pak ya, kita sama-sama belajar sini. Oke, dah. Sebagian saya buat dia sebagai bantalnya. Apa tujuan dengan adanya bantal ini? Agar kita mudah membuat letak kepalanya. Ini kepalanya. Agar mudah kita letak kepalanya. Bagaimana posisinya? 2 jengkal dari atas. 1, 2. Di sinilah posisinya. Apa gunanya? Ketika nanti cocok, kita lihat dulu. Ini sebagai indikatif. Kalau itu letak bantal di sini. Kasih bantal 2 jengkal. jengkal. Di mana kita? Itulah gunanya tadi Pak. Tadi kan ada pertanyaan, bagaimana kalau diletak bantal? Letak sebagai posisi kepala. 1, 2. Nah, kemudian
hewan sebagai tilapnya. Dari mana tilapnya? Dari kapas ini Pak. Yang di rumah tinggal, Kaisar Springbed tinggal, semua tinggal. Inilah yang dibawa. Sebagai apa disebut? Sebagai tilapnya. Buat dari mana? Lapis kapas sebagai telamnya. Tidak ada menggunakan tambahan yang lain. Dari kapas ini juga dari pendidikan. Nah, supaya enak awal tidur, ada tilap, ada bantal, biasanya di atasnya apa? Spring, lapisan ketiganya lah sebagai spring. Paham itu dulu? Berapa jumlahnya? Ada yang masuk? Lapisan ketiga sebagai Belum lagi. Inilah dia. Seperti ini sudah bisa untuk laki-laki. Tapi ada sebagian yang menambahkan, dibuatlah bajunya. Nah, ini kalau perempuan ya mesti ada baju. Tapi kalau laki-laki tidak mesti harus ada baju. Tapi kalau mau dibuat, ada disediakan kain baju. Ini kain baju. Baju yang di rumah, gamis sibuk, koko, bapak, tinggal semua. Inilah baju. Baju. Macam mana Ustaz pakai baju seperti ini? Nah, inilah gunanya kreatif dan disiplin Bu. Semua kain yang ada di Tubarong itu kainnya persegi-persegi semua. Jadi dibantulah dengan cara kreatif kita membentuknya. Baju apa yang dibuat Ustaz? Baju untuk jenazah tidak mewah-mewah kali. Cukup dia bisa dipakai. Alhamdulillah. Biasanya buatnya seperti mana? Baju Spiderman. Karena itu ya, nah ini dia bajunya. Ya, ada bukti kita tadi Pak? Kayaknya tadi ada. Ya, ini bajunya. Bagaimana mengukurnya? Ambil di leher. Seperti ini. Asal dia sudah menutup aurat laki-laki misalnya di bawah mata kaki. Tidak bisa ibu? Tidak bisa? Nah, di sini sudah bisa. Ambil. Mohon maaf, itu biasanya tadi ada guntingnya. baju mayat ukurannya sampai mulai dari leher sampai di bawah mata kaki. Guntingnya kalau bisa jangan dulu menggunting bunga. Karena ibu-ibu tidak tahu Ustaz, ada guntingnya Ustaz, awak kasih. Habis menggunting pandan, gunting itu kena getah, tajam lagi. Kalau awak bilang itu mau Ustaz, beli kali. Itu awak kasih kata aja nggak mau beli lagi, dibelinya gunting. Harus bijak bila itu tak bisa sampai di situ harus tegas di lapangan. Ini ya, ini harus dikerjakan, ini harus dikerjakan. Makanya kata Ustaz tadi tidak bisa banyak cakap. Jangan awak di situ perempuan aja banyak kali cakap. Hilang marwah kita. Tegas. Ini nanti dipakai. Ini gunakan. Tahu anaknya, mau mandikan itu urusan tahu. Aku aja datang. Nah, itu tegas tahu. Saya gitu Bu, tegas. Polisi pun saya gitu kan. Begitu selesai takut. Pulang nanti dia. Tapi kita harus tegas. Gunting, ambil. Kalau ada guntingnya, jangan gunakan dulu bunga. Gunting dulu untuk kain kafan. Sudah selesai kain kafan semua, lalu kalau mau digunting itu silahkan. Ya, nah, ada banyak di lapangan seperti itu. Oke, ini. Bagaimana Ustaz untuk menggunting baju seperti ini? Ini kan payah Ustaz, tidak bisa dipakai. Nah, buatlah lubangnya. Di lubang. Buat lubangnya. Lubang berapa? Masuk kepala. Kecil kan Ustaz? Lubangnya. Nah, ditambah lagi untuk masuk lehernya ke bawah. Kenapa mesti ada ini? Agar nanti bisa mengukur. Andai pulang lebar, tinggal ditarik. Nah, kalau langsung pakai ini, nggak bisa ditarik. Nah, mudah-mudahan dipahami. Nah, saya tambah kreatif tadi, buatlah pakai tali. Supaya apa? Supaya nampak kemasnya. Nah, supaya apa? Supaya nampak kemasnya. Kemudian kita jadi bilang, kalau rapi, abahnya saya Pak. Dan tahu apa dia langsung ketawa dia. Tapi kan kata Ustaz seharusnya segini, aku tahu alhamdulillah. Paham? Dah, ini masuk. Masuk, dia lah baju. Kan kita sudah main. Saya bilang pada dia Pak, dilaikan. Macam mana makainya Ustaz? Kita pakai. Kita tengoklah adik kita dipakai baju Spiderman ini. Ini contoh. Dah. Di mana posisi bajunya ini tadi? Tak di bawah. Di mana posisi bantal? Di atas. Bajunya pas di bawah bantal. Karena apa? Yang dibantal apa? Kepala. Jadi posisi baju antara pundak.
Letaklah di bagian pundak. Di sini. Nah, tolong rapikan. Lurus ya. Bagian pundak. Ya Bu ya. Jadi tahu letaknya. Letak pundak. Dan ada yang sebagian kita mau memakai sarung. Ada yang memakai sarung, silahkan. Barang sudah ada dia. Oh Ustaz, tak mau pakai sarung, nggak usah. Itu aja fardu kifayah. Jangan kita membilang kita lah yang paling benar, yang paling salah. Tak bisa. Aku lah yang paling benar, aku lah manhaj salah. Ya kamu yang lain manjat kolam. Dia lah yang salah. Tidak bisa seperti itu. Makanya adanya saling menghargai. Mau pakai sarung silakan dibuat. Gimana kalau kita mau buat sarung di posisi sarung? Jika posisi sarung umumnya laki-laki bagian sini kuat. Posisi sarung. Ya, di sini. Kalau bisa, posisi sarung itu di mana? Di bawah baju. Kenapa di bawah baju? Karena biasanya kita pakai sarung dulu baru pakai baju. Ada orang ikut tengok pakai jubah, kemudian sarungnya duluan. Ada? Tidak ada. Pasti sarungnya. Ya, makanya di bawah baju itulah letak sarung. Udah? Oke. Ada sebagian ustaz kami memakai ulama yang berpendapat pakai sorban. Silakan pakai sorban. Ini kalau dia laki-laki bisa dijadikan sorban. Kalau dia perempuan bisa dijadikan mukena atau jilbab. Anak yakin dia bisa tengok bentuknya itu macam jilbab sardi. Menutup dada. Gak percaya dia pakai kan? Nah, menutup dada kan bukan jilbab sakratul maut yang dililit-lilit leher bukan. Untuk perempuan bisa sebagai itu. Laki-laki bisa sebagai sorban. Tapi biasanya di jenazah sorbannya itu dibuat di kepala. Namanya itu imamah. Kalau dia di pundak namanya murdah. Kalau dia di atas kepala macam imam Masjidil Haram namanya butroh. Beda. Kalau di kepala imamah, kalau di pundak murdah, kalau di atas seperti ini. Pernah lihat imam Masjidil Haram? Nah, ini namanya butroh. Sampai ke Indonesia, mau di sini namanya sorban. Indonesia ada kan namanya berbeda. Imamah, murdah, butroh. Dibuat jenazah umumnya hanya menggunakan imamah atau butroh. Jarang pakai sorban. Kenapa nggak dibuat murdah? Ustaz, nggak nampak. Kan ditutup pakai baju. Nah, tapi kalau ibu kan cuma macam apa itu nanti ceramah nggak tidak. Dah dibuat imamah di kepala. Bagaimana cara memasangnya Ustaz? Nah, nanti kita praktekkan cara memasang. Ini mengemasnya. Letak di mana? Di atas kepala. Karena ini mau dipasang di kepala. Tolong apa? Ini sudah mencukupi. Sudah ada aturan. Kalau nggak mau pakai 3 di atasnya ini untuk laki-laki silahkan. Kata laki-laki itu 3. Tapi kalau mau dibuat ada sebagian ulama yang bolehkan tetap dilaksanakan. Karena itu juga bagian dari anjuran-anjuran ulama. Udah mau dibuat silahkan. Udah seperti ini. Udah bisa masukin aja? Udah bisa? Belum lah Pak, jenazah belum dimatikan lagi. Kemudian kita coba. Udah dimatikan jenazahnya? Belum. Ini kan masih mempersiapkan kain. Jadi kalau ditenangkan, kalau orang meninggal kan rapi Pak. Jangan Bapak biarkan udah Bapak kemaskan, Bapak letak kayak gini. Dipijak orang. Jadi bagaimana? Ditutup dulu untuk sementara. Ayo rapikan. Iya, dilipat. Lipat. Oke. Udah dilipat. Udah? Itu sudah kemas. Ustaz kan biasanya diikat pakai tali Ustaz. Ya. Mubarak menyediakan tali tersendiri. Kalau ibu dulu kalau tengok kain kapan biasanya talinya diambil dari kain kapan itu. Ya, kan diambil dari sini digunting. Tapi Mubarak sekarang lebih praktis menyediakan tali sendiri. Ini tali sendiri. Bagaimana talinya Ustaz? Laki-laki 5, perempuan 7. Alasannya tadi kenapa? Tadi laki-laki 5, perempuan 7. Laki-laki 5. Jangan semua ukurannya sama. Saya pernah lihat orang pelatihan.
Saya walaupun sebagai pelatih juga ketika waktu kosong saya mau datang latihan, mana tahu ada ilmu pengetahuan baru untuk saya. Jadi belajar tidak mengenal status, siapapun kita terus belajar. Saya lihat ketika dia membuat ukuran tadi sama semua buat ukuran, kepala sama, tangan sama, pinggang sama, lutut sama, kaki sama. Padahal semakin kecil yang mau diikat, kecillah ukurannya. Kepala waktu ini kecil nggak Bang? Kecil, kuat kecil. Bagaimana ukuran standar yang biasa Ustaz buat? Saya biasa buat untuk kaki dengan kepala ukurannya sini kali 2. Kenapa mesti kali 2 Ustaz? Karena ukuran kepala dengan ukuran kaki sama. Ya, kali 2 ambil 1 ukur lagi. Itulah kreatif disiplin, manfaatkan waktu. Ini ukuran ini sama. Terakhir dia apa katanya? Ukur 1 gunting, ukur 1 lagi gunting. Kenapa senior kita? Main. Kali 2. Kasih. Sama ukurannya? Atas sini. Ini kaki, ini kepala. Balik, ini kepala, ini kaki. Nah, gimana lah bisa kita tahu mana ukuran kaki, mana ukuran kepala? Dengan adanya bantal, itulah guna bantal tadi. Anda nggak pakai bantal, mana kaki ya, mana kepala? Bingung, ini kan nampak, mana bantal, mana kepala? Ini. Nah, untuk ukuran lutut biasanya ukurannya standar ini. Udah standar. Tapi tengok juga Pak, kembali lagi ke ukuran aja, kalau besar bisa. Ini untuk standarnya, untuk lutut. Untuk perut, untuk pinggang dengan tangan ukurannya biasanya sama. Bagaimana cara mengambil ukurannya? Rentangkan tangan. Karena kan dia mau membungkus ini, jadi rentangkan. Dapat? Kali 2. Kenapa kali 2? Karena ukuran tangan dengan pinggul itu. Makin nampak cermat kerja yang ditengok. Itulah seperti saya bilang tadi. Seharusnya 200 jadi 500. Nah, ini perut, kemudian ini tangan, ini pinggang. Supaya dia tidak hilang, dimasukkan. Ini pokoknya habisnya dibawa ke sini. Nah, ini pernah dipraktekkan tahun 2010 perlombaan Bilal jenajah sekota Medan diadakan di Mesir Raya sebagai Johan pertama juara 1 yang praktek hari ini. Nah, itu benar. Jadi, itu sekitar aja, biar nggak kaleng-kalengkan ya. Oke, udah, kepala juga. Ikat. Kenapa mesti ikat ini talinya? Supaya tidak hilang. Karena kan orang ramai, orang meninggal tuh ramai. Di situ pulau nyorong-nyorong di balik meja. Ngapa susah tali dan hilang? Jangan kita lagi. Makanya kalau sudah di sini bisa hilang tali ini, dia tetap di sini. Nah, karena belum dimandikan, lipat dulu untuk sementara Bu. Ayo Pak, lipat dulu untuk sementara. Namanya belum dimandikan. Dah, oke, kemas. So, iya. Kemas. Mas. Dah, aman, asingkan. Begitu selesai mandikan sudah siap, tinggal buka. Dan jadi langkah pertama itu menyiapkan peralatan. Tapi tadi kami teori Ustaz itu memandikan, rangkaian yang memandikan. Tapi dalam praktek kainnya dulu. Paham sini Pak ya? Demikianlah rangkaian memakaikan kain untuk mayat.